Nah, adik-adik hari ini udah pada mandi belum? Udah mau siap ibadah belum? Semoga semuanya udah mandi, sudah sarapan, dan sudah siap ibadah. Yuk kita mulai ibadahnya. Shalom adik-adik. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur untuk kasih setiamu. Kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mau bernyanyi. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kau sertai, bimbing sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Hormat pada orang tua. Sampai di rumah setelah dari sekolah,
Tono langsung tiduran di sofa tanpa melepas sepatu dan mengganti baju. Ibu menghampiri dan bertanya, "Mengapa tidak ganti baju dan melepas sepatu? Apakah kamu tidak enak badan?" Tetapi Tono menjawab dengan ketus, "Ih, kenapa sih ibu tanya-tanya?" Ibu kemudian meninggalkan Tono sendirian, lalu melanjutkan menjemur pakaian dibantu oleh Tini. Karena penasaran, Tini bertanya pada ibu, "Mengapa Tono marah, Bu?" Ibu menjawab, "Mungkin Tono sedang capek. Sudah selesai jemurnya, kita masuk yuk." Ketika masuk rumah, Tono sudah ada di dalam kamarnya. Ibu mengetuk pintu dan masuk ke kamar Tono. Lalu ibu menasihati, "Tono, meskipun sedang letih atau jengkel, tetapi ketika orang tua bertanya, maka sebaiknya menjawab dengan baik, bukan dengan menjawab ketus, marah, atau menggerutu. Jadi, jangan lupa untuk berlaku hormat kepada orang tua." Sekarang, yuk kita baca apa kata Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Kalian juga harus mengingat perintah Tuhan untuk senantiasa berlaku hormat kepada orang tua, tidak hanya ayah dan ibu, tetapi juga kepada guru di sekolah, guru sekolah minggu, dan semua orang tua. Ketika di sekolah dan guru sedang menjelaskan atau memberi tugas, kalian harus menghormati dengan mendengarkan dan bersikap baik. Ketika orang tua minta tolong, maka tanggapilah dengan baik, karena itu adalah sikap hormat. Hormat kepada orang tua adalah perbuatan baik, juga menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Selamat merenungkan. Shalom adik-adik, happy Sunday, selamat hari Minggu. Kita belajar lagi tentang Tini dan Tono ya. Kita udah lihat beberapa ayat yang di atas, yang di video di atas. Di 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat di atas membahas kasih saudara, hormati semua orang dan takut akan Tuhan. Perlakukan semua orang yang ada di sekitarmu dan itu akan berlaku kepadamu juga. Hormati orang tua dan orang lebih tua, mama papa, opa oma, kakak, guru-guru dan orang di sekitar. Takut akan Tuhan, sadar bahwa Tuhan lihat hatimu, matamu, telingamu, mulutmu, dan tubuhmu. Nah, orang yang mengalami kasih Tuhan akan penuh kasih karena kasihnya benar. Tuhan tidak berjanji hari kita selalu baik ya adik-adik, tapi Dia berjanji kebaikannya akan selalu menyertai kita setiap hari. Orang baik belum tentu melakukan apa yang benar, tapi orang benar sudah pasti melakukan apa yang baik. Ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Mengapa orang tua tidak berhenti menasihati anaknya? Di setiap rumah, suara orang tua menasihati seringkali terdengar berulang setiap waktu. Ada yang lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang terdengar seperti cerewet. Namun di balik setiap kata sebenarnya ada kasih dan rasa takut kehilangan. Orang tua bukan ingin mengatur seluruh hidup anaknya ya adik-adik, melainkan ingin menjaga agar anak tidak terjatuh di tempat yang pernah mereka lalui. Nasihat mereka adalah bentuk cinta yang seringkali tidak dinyatakan dengan kata "aku sayang kamu", tapi diwujudkan lewat perhatian yang terus mengalir tanpa berhenti. Karena mereka pernah melalui jalan yang sama, orang tua tidak menasihati ruang yang kosong. Mereka berbicara dari pengalaman yang telah mereka mengajarkan banyak hal tentang kegagalan, kekecewaan, bahkan penyesalan. Mereka tahu rasanya sakit salah langkah, karena itu mereka ingin anaknya berjalan lebih aman. Nasihat mereka adalah peta bagi perjalanan hidup yang tidak pernah ditempuh ya adik-adik, agar anak tidak tersesat di jalan yang sama. Karena kasih mereka tidak pernah berhenti. Mereka terus bertumbuh. Cinta orang tua itu unik ya adik-adik, tidak mengenal waktu dan tidak habis
oleh usia. Bahkan saat anak udah dewasa, kasih itu tidak berkurang sedikit pun. Nasihat yang terus diberikan bukan tanpa tanda bahwa mereka tidak percaya, tapi justru bahwa hati mereka masih terus bergetar karena peduli untuk anaknya. Mereka menasihati karena cinta yang tidak pernah berhenti adik-adik, mencari cara untuk melindungi. Karena mereka melihat jauh dari apa yang anak lihat. Nah, anak sering melihat masa kini, sementara orang tua lihat ke masa depan. Mereka memiliki pandangan yang terbentuk dari pengalaman dan kebijakan hidup. Saat orang tua menegur, itu bukan karena mereka ingin menahan langkah anak, tapi karena mereka melihat lubang di depan yang belum terlihat oleh anaknya. Nasihat mereka adalah sinar penerang sebelum gelap menelan langkah. Nah, karena mereka merasa takut kehilangan ya adik-adik, setiap orang tua memiliki ketakutan yang besar kehilangan anaknya, bukan hanya fisik tapi juga secara moral dan rohani. Ketika mereka menasihati dengan keras, itu seringkali lahir dari rasa takut anaknya salah pergaulan, salah arah, atau salah memilih jalan hidup. Di balik kata-kata yang terdengar tajam, ada hati yang bergetar oleh cemas dengan kasih yang tidak tahu cara lain untuk melindungi. Nah, karena mereka ingin anaknya lebih baik dari dirinya, nasihat orang tua sering didorong oleh suatu kerinduan agar anaknya hidup lebih baik, lebih bijak, dan lebih bahagia dari orang tua tersebut. Mereka tidak ingin anaknya mengulang kesalahan yang sama seperti dulu yang mereka tangisi. Nah, maka setiap kata nasihat adalah doa ya adik-adik, dan harapan agar anak berhasil bahkan melalui batas yang mereka capai. Karena mereka merasa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagi banyak orang tua, mendidik dan menasihati bukan sekedar tugas moral, tapi juga bertanggung jawab secara rohani. Mereka sadar bahwa anak adalah titipan Tuhan dan setiap titipan harus dijaga sebaik mungkin. Nasihat mereka bukan sekedar suara manusia, melainkan bentuk tanggung jawab spiritual menuntut anak tetap berjalan di jalan yang benar. Karena cinta tidak pernah berhenti berbicara. Pada akhirnya orang tua menasihati karena cinta ya adik-adik. Cinta yang sejati memang tidak bisa diam. Cinta selalu mencari jalan untuk menyampaikan peringatan, dukungan, dan penghiburan. Orang tua tahu suatu hari nanti anak akan mengerti masuk di balik setiap kata. Ketika waktu sudah berjalan jauh, baru disadari bahwa nasihat yang dulu terasa tidak terganggu. Ternyata adalah bentuk cinta yang paling tulus yang pernah diberikan. Jadi, jangan tetap tutup telinga ya adik-adik untuk dengar nasihat orang tua. Kadang yang terdengar seperti omelan sebenarnya adalah doa yang hidup. Nasihat mereka mungkin sederhana, tapi maknanya dalam dan menyelamatkan. Suatu saat nanti ketika kita menjadi orang tua juga, kita akan mengerti bahwa kasih memang tidak pernah diam, karena cinta selalu ingin menjaga. Kata Alkitab di Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.